Halo Sobat Pintar, selamat datang di Fitur AP Live. Tentunya bersama dengan saya, Kak Nuki, Tentor Fisika kalian. Nah, buat kalian nih yang para pejuang SBMPTN, bagaimana persiapan menjelang UTBK-nya? Tetap semangat ya, dan semoga kalian diterima di perguruan tinggi impian kalian. Nah, untuk mewujudkannya, kalian harus berusaha keras dengan cara belajar yang maksimal. Dan salah satu wadah kalian untuk belajar yaitu melalui fitur Aku Pintar ini. Nah, untuk episode ini kita akan melanjutkan membahas beberapa soal SBMPTN di tahun 2018 dengan berbagai variasi kode soal. Tapi sebelum itu jangan lupa ya komen, like, dan juga subscribe channel YouTube kita di Aku Pintar. Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sobat Pintar, berikut ini adalah TKD Saintek dengan kode 431. Di situ kalian disajikan gambar terkait rangkaian listrik. Coba ya kalian kerjakan dulu. Kak Nuki beri waktu 30 detik dari sekarang. Dua buah lampu dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan dan sebuah kapasitor seperti pada gambar. Setelah saklar es ditutup dalam waktu yang cukup panjang, yang terjadi adalah Sobat Pintar, pada soal tersebut adalah soal yang terkait dengan konsep listrik dinamis. Jadi kalian disajikan gambar, yang mana dalam gambar tersebut adalah gambar rangkaian listrik yang terdiri dari dua lampu, satu sumber tegangan dan juga satu kapasitor. Jadi apa yang terjadi ketika saklar telah ditutup dalam waktu yang cukup panjang adalah terdapat arus yang mengalir ketika saklar itu ditutup. Karena syarat dari arus yang mengalir itu rangkaian itu harus tertutup. Sehingga arus itu akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sehingga di sini ada aliran arus. Kemudian arus itu akan bergerak dan terjadi percabangan ya. Satunya ke kapasitor sedangkan satunya lagi menuju ke lampu 1. Sehingga arus ini akan terbagi menuju ke lampu 1 dan juga menuju ke kapasitor. Kemudian nah, pada awalnya kapasitor itu dalam keadaan kosong sehingga arus bisa mengalir. Nah, semakin arus itu mengalir, maka kapasitor itu semakin lama akan semakin penuh. Dan apa yang terjadi ketika kapasitor semakin lama semakin penuh? Nah, maka tidak ada arus yang mengalir pada kapasitor tersebut. Sehingga lama-kelamaan arus itu hanya mengalir pada ke lampu 1. Karena kapasitornya sudah penuh dan tidak ada perbedaan tegangan, tidak ada beda potensial. Nah, jadi dari sini sudah terlihat jawabannya yang mana nih Sobat Pintar? Ya, jawabannya adalah option B. Lampu 1 bertambah terang, sedangkan lampu 2 tidak menyala. Begitu ya Sobat Pintar. Tetap semangat ya Sobat Pintar. Nah, ini adalah kode 453. Kalian juga disajikan gambar rangkaian lampu yang terhubung dengan tegangan dan juga saklar. Coba ya kalian kerjakan dulu. Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Seorang anak merangkai lampu, saklar es, dan sumber tegangan seperti pada gambar. Pada saat saklar ditutup, yang akan terjadi adalah bagaimana Sobat Pintar jawaban kalian? Hampir sama dengan soal sebelumnya. Soal ini adalah soal yang terkait dengan konsep kelistrikan. Jadi pada gambar terdapat sebuah lampu yang dihubungkan oleh sumber tegangan.
Jadi meskipun saklar itu belum ditutup, kan itu kan saklarnya kan dihubungkan secara paralel ya, dirangkai secara paralel. Jadi lampu itu akan tetap menyala karena sudah terhubung oleh sumber tegangan meskipun saklarnya belum dalam keadaan tertutup. Nah, lalu bagaimana ketika saklar itu keadaannya tertutup? Nah, maka lama-kelamaan lampu itu akan semakin terang dan akhirnya lampu itu akan konslet. Jadi jawabannya yang mana nih sobat pintar? Nah, jawabannya itu lampu akan konslet atau lampu akan mati. Jadi jawabannya adalah option C. Begitu ya sobat pintar. Kalau kalian ada pertanyaan silakan berikan komentar di bawah. Lanjut ke soal berikutnya dengan kode 458. Di situ juga kalian disajikan gambar. Nah, coba ya kalian kerjakan dulu. Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Jika batang turun dengan laju konstan V sama dengan 3 meter per second, massa batang M adalah Nah, bagaimana sobat pintar jawaban kalian? Kita bahas bersama-sama ya. Jadi terdapat dua kawat konduktor yang sejajar, jaraknya adalah 1 meter, membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Kemudian terdapat resistor di kedua buah kawat tersebut sebesar 3 ohm. Kemudian batang konduktor dengan massa M bergeser turun di sepanjang rel tanpa kehilangan kontak dengan rel. Ini perlu kita garis bawain. Kemudian terdapat medan magnetik yang besarnya B sama dengan 2 Tesla. Dan jika lajunya adalah 3 meter per second, yang ditanya adalah massa batang. Berarti kita lebih fokus ke batangnya. Jadi kalau misalnya Kak Nuki gambarkan lagi ya batangnya dan kita uraikan sistem gaya yang bekerja. Nah, batang itu kan merupakan benda yang bermassa, berarti otomatis dia memiliki gaya berat W. Kalau kita tinjau terhadap sumbu X berarti W cos theta. Dan kalau kita tinjau terhadap sumbu Y berarti ini adalah W sin theta. Dan ingat, di sekitar batang itu terdapat medan magnetik horizontal ya. Berarti terdapat gaya Lorentz. Nah, dari sini kita bisa menguraikan sistem yang bekerja. Sigma F sama dengan 0. Dan karena W sin theta dan juga gaya Lorentz-nya itu berlawanan arah, berarti W sin theta dikurangin FL itu sama dengan 0. Berarti W sin theta itu sama dengan FL. Nah, ini bisa kita uraikan Mg sin theta sama dengan, nah, gaya Lorentz itu merupakan perkalian medan magnet, arus, dan juga kecepatan. Medan magnet, arus, dan juga panjang. Bil gitu ya. Nah, karena medan magnetnya itu membentuk sudut sebesar 30 derajat, berarti kita tulis Mg sin theta sama dengan B sin theta dikalikan I dikalikan L. Dan di sini karena sama-sama sin theta berarti bisa kita coret. Begitu ya sobat pintar. Nah, untuk menentukan I dalam hukum Lorentz itu adalah B dikalikan L sin theta dikalikan V. Nah, berarti nanti kita substitusi nilai I ke dalam ini B sin theta LV ini ya. Berarti sehingga Mg sama dengan B dikalikan B
sin theta LV dikalikan L. Berarti MG sama dengan B kuadrat dikalikan L kuadrat V sin theta. Oh, sorry ya. I itu adalah BL sin theta per V, BL sin theta dikalikan V dibagi dengan hambatan. Jadi hampir sama kayak hukum Kirchhoff. Jadi hampir sama seperti hukum Ohm, bahwa I itu sama dengan V per R. Berarti di sini kita harus membaginya dengan hambatan. Berarti dibagi dengan R. Nah, berarti kalau kita mencari massa batang sama dengan B kuadrat dikalikan L kuadrat V sin theta dibagi dengan G dan juga R. R itu adalah hambatan. Berarti tinggal kita masukkan aja nilai B-nya itu sebesar 2. Berarti 2 kuadrat dikalikan L-nya itu adalah 1, kecepatannya itu adalah 3, dan sin 30 itu adalah setengah ya. Berarti kemudian G-nya itu percepatan gravitasi tentunya 10 dikalikan hambatannya yaitu sebesar berapa ini? Hambatannya sebesar berapa? 3 ohm ya. Berarti ini kan bisa kita coret dan bisa kita coret juga. Sehingga Kak Nuki lanjutkan di sini ya. 4 dikalikan 1 dikalikan setengah dibagi dengan 10. Berarti sama dengan 2 dibagi 10. Berarti jawabannya adalah 0,2 kilogram. Berarti jawabannya adalah option A. Begitu ya sobat pintar. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan berikan komentar di bawah. Bagaimana sobat pintar? Masih semangat? Nah, berikut ini adalah soal TKD Saintek dengan kode 420. Coba ya kalian kerjakan. Kak Nuki beri waktu 30 detik dari sekarang. Sebuah bintang memancarkan cahaya tampak dengan panjang gelombang dominan 400 nanometer. Apabila tetapan Win 2,9 kali 10 pangkat minus 3 MK, temperatur permukaan bintang tersebut adalah Sobat pintar, pada soal ini adalah soal yang terkait dengan fisika radiasi dan juga hukum pergeseran Wien. Jadi kita tulis dulu diketahuinya, yaitu panjang gelombang, kita simbolkan lambda yaitu 400 nanometer. Atau kita jadikan meter, itu sama dengan 400 dikalikan 10 pangkat minus 9 meter. Sehingga 4 dikalikan 10 pangkat minus 7 meter. Kemudian tetapan Wien kita simbolkan C sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 MK. Dan di sini yang ditanya adalah temperatur. Kita flashback nih ke pelajaran fisika radiasi bahwa ketetapan Wien itu bisa dirumuskan sebagai T dikalikan lambda maksimum sama dengan C, di mana T itu adalah temperatur dengan satuan Kelvin, lambda maksimum itu satuannya meter, dan C itu adalah ketetapan Wien sendiri. Sehingga untuk mencari T berarti C dibagi dengan lambda maksimum. Nah, sehingga T itu sama dengan C-nya 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi lambda maksimumnya yaitu 4 dikali 10 pangkat minus 7. Sehingga T sama dengan 2,9 dibagi 4 adalah 0,725.
Nah, karena ini 10 pangkat minus 7-nya naik, sehingga dikalikan 10 pangkat 4 ya. Sehingga T-nya adalah 7250 Kelvin. Sehingga jawabannya adalah option E. Begitu ya sobat pintar. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan berikan komentar di bawah. Siapa bilang belajar fisika cuma sekedar menghafal rumus dan juga hitung-hitungan dengan formula yang rumit. Ternyata belajar fisika itu bisa kita buat dengan cara yang menyenangkan. Nah, salah satunya melalui kartun kesukaan kita, yaitu Naruto. Penasaran? Lihat video kita berikut ini. Nah, buat sobat pintar yang masih belum tahu terkait dengan film Naruto, jadi film Naruto ini adalah film produksi Jepang, film dari Jepang yang mengisahkan kehidupan para ninja. Dan di sini Naruto sebagai ninja di desanya, dia harus belajar berbagai jurus. Salah satu jurus yang didalami adalah jurus rasengan, yaitu jurus menyalurkan cakra ke dalam suatu medium. Dan dalam hal ini cakra tersebut adalah tenaga dalam yang kita ibaratkan sebagai angin. Lalu kaitannya apa sih fisika dengan film Naruto? Nah, sobat pintar, materi yang terkait dengan film Naruto ini adalah perpindahan kalor. Jadi sebagaimana yang sobat pintar ketahui bahwa perpindahan kalor kan ada 3 nih, melalui konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Tapi kita lebih fokus ke perpindahan kalor secara konveksi, yaitu perpindahan di mana partikel-partikelnya juga ikut bergerak. Nah, kita kembali lagi nih ke jurus rasengan yang dipelajari Naruto. Ketika Naruto belajar jurus rasengan, dia menyalurkan cakra, yaitu berupa angin, ke dalam suatu medium balon. Nah, lama-kelamaan cakra tersebut akan bergerak memutar dengan sangat cepat dan berakibat pada balonnya yang meledak. Nah, kalau dikaitkan dengan konsep fisika, maka semakin besar energinya, maka akan berpengaruh pada pergerakan partikel yang semakin cepat. Pergerakan partikel yang semakin cepat itu akan mengakibatkan balon meledak. Gitu ya sobat pintar. Hal ini juga sama dengan kejadian ketika balon yang berisi udara kita panaskan, maka balon itu juga akan meledak karena partikel dalam balon itu bergerak sangat cepat dan akhirnya meledak. Itu tadi pelajaran fisika yang bisa kita ambil dari film Naruto ya. Jadi gak hanya efek negatifnya saja nih, jadi kita bisa meninjau dari sisi keilmuan fisika. Sobat pintar, soal ini adalah TKD Saintek dengan kode 431. Kak Nuki beri waktu 30 detik dari sekarang. Dalam percobaan reaksi nuklir semua inti dengan unsur U dengan nomor massa 235 dan nomor atom 92 ditumbuk sebuah neutron sehingga menghasilkan 3 neutron, sebuah inti unsur La dengan nomor massa 142 dan nomor atom 57 serta unsur X, A, Z. Dengan demikian nilai A dan Z adalah. Oke sobat pintar, jadi untuk soal ini adalah soal yang terkait dengan fisika inti. Jadi sebuah inti ya dengan unsur U dengan nomor massa dan nomor atom seperti itu ditumbuk sebuah neutron. Berarti kalau Kak Nuki tuliskan lagi di sini ya, U 235 dan juga 92 ditambah neutron itu adalah N10, maka akan menghasilkan 3 neutron. Kak Nuki lanjutkan di sini, ditambah unsur La dengan nomor masanya 142 dan nomor atomnya adalah 57, kemudian ditambah suatu unsur X tidak diketahui dengan nomor massa A dan nomor atom Z. Nah, untuk menentukan nilai A dan juga Z, kita harus menyamakan ruas di sisi kiri dan juga di sisi kanan. Sehingga yang pertama adalah kita menentukan A-nya dulu. Yaitu 235 ditambah 1 sama dengan 3 dikalikan 1
ditambah 142 ditambah A. Sehingga 236 sama dengan 3 ditambah 142 ditambah A. Nah, berarti untuk mencari nilai A itu adalah 236 dikurangi 145. Sehingga jawabannya adalah 91. Itu adalah nilai A. Sebenarnya dari sini kita sudah mengetahui bahwa jawabannya adalah D. Tapi untuk memastikan aja kita harus mencari nilai Z-nya juga. Jadi setelah nilai A-nya diketahui, kita mencari nilai Z ya. Kak Nuki lanjutkan di sini. Jadi kita lihat yang sebelah bawah, yaitu 92 ditambah 0 sama dengan 3 dikalikan 0 ditambah 57 ditambah Z. Nah, berarti 92 dikurangi 57 ya. Itu sama dengan nilai Z. Nah, Kak Nuki lanjutkan di sini. Sehingga 92 dikurangi 57 sama dengan Z. Nah, 92 dikurangi 57 adalah berapa? 35. Nah, berarti sudah terlihat ya, jawabannya adalah option D. Lanjut ke soal berikutnya ya Sobat Pintar. Tetap dalam kode 420, soal ini adalah soal sebab dan akibat. Coba kalian kerjakan dulu, Kak Nuki beri waktu 30 detik dari sekarang. Lup digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Sebab sifat bayangan lup nyata, tegak, dan diperbesar. Bagaimana Sobat Pintar jawaban kalian? Jadi soal ini adalah soal yang terkait dengan konsep optik, lebih tepatnya pada lup ya. Jadi lup itu merupakan alat optik yang digunakan untuk memperbesar bayangan, sehingga lup itu menggunakan lensa cembung. Jadi di sini kita harus menentukan apakah pernyataan itu benar atau salah, kemudian apakah alasan itu benar atau salah, dan kita meninjau keterkaitan antara pernyataan dan juga alasan. Baik, untuk yang pertama adalah pernyataannya terlebih dahulu. Lup digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Di sini pernyataannya adalah benar. Kemudian kita lihat alasannya, sifat bayangan lup nyata, tegak, dan diperbesar. Jadi, iya benar. Jadi sifat bayangan lup itu adalah nyata, tegak, diperbesar, dan juga berada di kuadran 4. Makanya bayangan itu diperbesar. Berarti alasan itu adalah benar. Kemudian apakah terdapat keterkaitan antara pernyataan dan juga alasan? Jadi lup itu digunakan untuk melihat benda-benda kecil karena sifat bayangan lup itu nyata, tegak, dan diperbesar. Jadi terdapat hubungan sebab akibat ya. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, Sobat Pintar. Ini adalah TKD Saintek dengan kode 431. Coba kalian kerjakan dulu dengan waktu 30 detik dari sekarang. Indeks bias kaca kurang dari indeks bias air. Sebab cepat rambat cahaya di kaca kurang dari cepat rambat cahaya dalam air. Oke Sobat Pintar, bagaimana jawaban kalian? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi terdapat pernyataan 1 dan juga pernyataan 2. Untuk yang pertama kita menentukan pernyataan 1 itu apakah benar atau salah. Baik, indeks bias kaca kurang dari indeks bias air. Jadi untuk indeks bias kaca yang kita simbolkan N itu sebesar 1,4.
Sedangkan untuk indeks bias air, lebih tepatnya pada suhu 20 derajat itu adalah 1,3. Jadi dari sini terlihat bahwa indeks bias kaca itu lebih besar daripada indeks bias air. Sehingga jawabannya salah ya. Sebenarnya bukan kurang, justru indeks bias kaca lebih besar. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, cepat rambat cahaya di kaca kurang dari cepat rambat cahaya dalam air. Nah, berbicara terkait dengan cepat rambat dan itu dalam dua medium, yaitu air dan juga di kaca, berarti kita mengkaitkannya dengan hukum Snellius. Jadi hukum Snellius itu menyatakan keterkaitan kecepatan pada dua medium, gitu ya, kecepatan cahaya pada dua medium, di mana hukum Snellius itu adalah N sama dengan C per V. Begitu ya sobat pintar. Nah, C itu adalah kecepatan cahaya, N itu adalah indeks bias, dan V itu adalah kecepatan suatu medium. Sehingga karena ini terdapat dua medium, berarti bisa kita tuliskan keterkaitannya, yaitu N1 per N2 sama dengan V2 per V1. Jadi terdapat hubungan yang terbalik ya antara indeks bias dan juga kecepatan. Jadi semakin besar indeks biasnya, kecepatannya semakin kecil. Semakin kecil indeks biasnya, kecepatannya semakin besar, gitu ya. Nah, berarti N1 itu berbanding terbalik dengan 1 per V1. Nah, misalnya N1 itu adalah air, 1 itu adalah air. Kemudian N2 itu hubungannya 1 per V2, berarti indeks bias 2 itu berbanding terbalik dengan kecepatan 2, dimana misalnya 2 itu adalah kaca. Berarti dari sini kita bisa menentukan korelasinya bahwa kalau N kaca itu lebih besar daripada N air, indeks kaca itu lebih besar daripada indeks air, maka seharusnya kecepatan kaca itu harus lebih kecil dari kecepatan air. Sehingga apakah pernyataan 2 itu benar atau salah? Cepat rambat cahaya di kaca kurang dari cepat rambat cahaya di air. Berarti jawabannya benar. Nah, berarti pernyataan benar dan alasannya salah, gitu ya. Oh, berarti pernyataannya salah dan alasannya benar ya. Berarti jawabannya mana nih? Option D. Jadi pernyataannya benar, pernyataannya salah, alasannya benar. Berarti optionnya adalah D. Begitu ya sobat pintar. Oke sobat pintar, bagaimana? Tetap semangat ya. Nah, ini adalah soal dengan kode 453. Coba kalian kerjakan dulu. Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Dalam peluruhan sebuah inti, notasi U dengan nomor massa 238 dan nomor atom 92 hingga stabil menjadi sebuah inti dengan notasi PB dengan nomor massa 206 dan nomor atom 82, dihasilkan sejumlah partikel alfa dan beta. Jumlah partikel alfa dan beta yang dihasilkan adalah... Oke, sobat pintar, bagaimana nih jawaban kalian? Jadi soal ini hampir sama dengan soal sebelumnya. Jadi Kak Nuki tuliskan lagi ya. Jadi sebuah inti yang mengalami peluruhan, yang mana inti itu memiliki notasi U dengan nomor massanya adalah 238. Kemudian nomor atomnya itu adalah 92, menghasilkan sebuah inti PB dengan nomor massanya adalah 206 dan nomor atomnya adalah 82, menghasilkan jumlah alfa dan beta. Jumlah partikel alfa dan beta yang dihasilkan adalah, berarti kita belum tahu jumlah alfa sama jumlah beta dalam sistem peluruhan itu ada berapa gitu ya. Berarti kita simbolkan X aja untuk alfa.
di mana alfa itu memiliki nomor massa 4 dan juga 2, sedangkan Y itu adalah simbol untuk beta, di mana beta itu memiliki nomor massa yaitu 0 dan nomor atomnya -1. Jadi kalian tidak melulu harus X sama Y, kalian bisa memberi simbol A, B, terserah kalian ya. Untuk dalam hal ini, Kak Nuki menyimbolkan X itu untuk alfa dan Y itu untuk beta. Jadi untuk yang pertama adalah kita mencari nomor massanya dulu. Nah, sama dengan pembahasan di soal sebelumnya, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Jadi, kita mencari nomor massanya dulu ya. 238 sama dengan 206 ditambah, nah nomor massanya alfa itu kan 4. 4X ditambah 0Y. Sehingga ini kita samakan variabelnya, 238 dikurangi 206 sama dengan 4X ditambah 0Y. Sehingga 238 dikurangi 206 itu adalah 32 ya sobat pintar. 32 sama dengan 4X ditambah 0Y. Nah ini itu adalah persamaan 1. Oke, sekarang kita mencari nilai Z atau nilai nomor atom. Berarti kita lihat yang bagian bawah. 92 sama dengan 82 ditambah 2X ditambah minus 1Y. Sehingga 92 dikurangi 82 sama dengan 2X min Y. Sehingga 10 sama dengan 2X min Y. Ini adalah persamaan 2. Oke, sekarang kita udah ketemu persamaan 1 dan juga persamaan 2. Untuk selanjutnya, kita substitusi. Jadi, untuk cara selanjutnya, 4X ditambah 0Y sama dengan 32. Kemudian 2X min Y sama dengan 10. Nah ini harus kita samakan. Misalnya kita mau mengeliminasi X-nya dulu ya. Berarti ini tetap dikalikan 1, sedangkan yang ini dikalikan 2. Sehingga nanti hasilnya akan tetap 4X plus 0Y sama dengan 32. Kemudian yang ini 4X min 2Y sama dengan 20. Kemudian kita kurangkan sehingga 4X-nya ini habis. Ini akan menjadi 2Y sama dengan 32 dikurangi 20 adalah 12. Berarti nilai Y-nya sendiri itu adalah 6. Nah, kita sudah ketemu nilai Y. Sekarang kita mencari nilai X atau nilai alfanya. Nah, berarti tinggal kita masukkan aja, terserah mau ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Misalnya Kak Nuki sini memilih ke persamaan 2, yaitu 10 sama dengan 2X min Y. Berarti 10 sama dengan 2X min Y, di mana Y-nya kita sudah tahu adalah bernilai minus 6. Berarti 10 ditambah 6 sama dengan 2X. Berarti 16 sama dengan 2X. Nah, X-nya sudah ketemu, yaitu 16 dibagi 2 yaitu 8. Berarti nilai alfanya 8 sedangkan nilai betanya itu 6. Berarti jawabannya yang mana nih sobat pintar? Udah terlihat ya, jawabannya adalah option A. Coba kalian kerjakan lagi ya soal seperti ini. Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Cahaya merupakan gelombang transversal, sebab cahaya dapat mengalami polarisasi yang disebabkan oleh peristiwa refleksi maupun refraksi.
Bagaimana Sobat Pintar jawaban kalian? Nah, untuk soal ini adalah soal yang terkait dengan konsep gelombang cahaya. Kita perhatikan pernyataan yang pertama, cahaya merupakan gelombang transversal. Apakah benar? Ya, jadi untuk pernyataan ini adalah benar. Karena gelombang itu dibagi menjadi dua nih Sobat Pintar, gelombang transversal dan juga longitudinal. Kalau gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya dengan arah getarnya itu tegak lurus. Dan contohnya adalah cahaya. Sedangkan gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya dengan arah rambatnya itu sejajar. Contohnya adalah bunyi. Jadi untuk pernyataan ini adalah benar. Kemudian kita lihat ke pernyataan yang kedua. Cahaya dapat mengalami polarisasi yang disebabkan oleh peristiwa refleksi maupun refraksi. Jadi refleksi itu adalah pemantulan, sedangkan refraksi itu adalah pembiasan. Apa sih polarisasi itu gitu ya Sobat Pintar? Nah, di sini polarisasi itu merupakan semacam pembatasan arah getar gelombang menjadi satu arah aja. Jadi kan gini, cahaya itu kan pasti memiliki arah getar dari sumbu X, Y, dan juga Z. Nah, kalau cahaya mengalami polarisasi atau cahaya itu terpolarisasi, maka arah rambatnya cuma cukup satu bidang aja. Bisa X saja, atau Y saja, atau Z saja gitu ya. Dan di sini cahaya pasti mengalami polarisasi. Karena apa? Cahaya itu merupakan gelombang transversal. Dan polarisasi itu dibagi menjadi berbagai macam, diantaranya yaitu polarisasi refleksi dan juga polarisasi refraksi. Jadi untuk pernyataan ini adalah juga benar. Dan keterkaitan antara pernyataan 1 dan juga 2. Jadi sudah terlihat jelas ya Sobat Pintar bahwa jawabannya adalah option A. Nah begitu ya Sobat Pintar. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan berikan komentar di bawah. Nah Sobat Pintar, itu tadi beberapa pembahasan soal SBMPTN di tahun 2018. Semoga video ini membantu ya buat kalian dalam meraih cita-cita menuju PTN idaman kalian. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Dadah! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang